Shalom, salam dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, renungan pada hari ini berjudul Bertahan Sampai Akhir. Saya sering lewat di depan markas tentara, sering ada tulisan tertera di sana, setia sampai akhir. Saudara-saudara, itu mempunyai konotasi yang hampir sama, saudara-saudara. Bertahan sampai akhir. Tetapi saudara-saudara, bertahan sampai akhir ini mempunyai pengertian rohani yang dalam. Ada pertanyaan, bertahan sampai akhir, apakah secara jasmani ataukah secara rohani? Apakah secara jasmani ataukah secara rohani? Kita akan bahas tentunya baik berbicara tentang yang jasmani, tetapi yang lebih penting kita berbicara mengenai yang rohani. Saudara-saudara, hidup ini bukan hanya sekedar kita bernafas di dunia ini atau di atas bumi ini, tetapi sesudah itu selesai. Bukan itu, saudara-saudara. Hidup ini, ingat, hidup ini bukan sekedar kita hidup di atas bumi dan ketika kita kembali sudah selesai. Ketika saatnya kita berpulang sudah selesai. Bukan itu, saudara-saudara. Justru disitulah kehidupan yang sesungguhnya akan berjalan dan berada dalam kekekalan. Saudara-saudara, ada pertanyaan yang pertama. Apakah dengan mengandalkan kekuatan sendiri, seorang pengusaha mungkin, seorang intelektual, atau politisi kawakan, atau pria maupun wanita karir yang sedang melakukan investasi dalam bidang apapun, dalam bisnis, tentunya dia mempunyai suatu power, punya sesuatu kekuasaan atau kekuatan, sehingga orang itu bisa lebih mengandalkan kemampuannya sendiri dari sisi manusia. Dia mempunyai rasa percaya diri yang besar karena dia mampu, dia mempunyai kekuatan, dia punya posisi, dia punya power. Tapi saudara-saudara, pertanyaan berikut, apakah dengan mengandalkan kemampuannya, kekuatannya, relasinya antar manusia, mereka bisa survive untuk selama-lamanya? Padahal kita semua tahu bahwa hidup ini tidak kekal. Di bawah kolong langit ini ada masanya, tidak ada yang kekal. Ingat saudara-saudara, dengan mengandalkan hal-hal yang di atas tadi yang sudah saya sampaikan, itu dapat menjadikan kita lupa diri, kita sombong, bahkan bisa menghina Tuhan. Dalam Yesaya 2 ayat yang ke-11 dikatakan, Yesaya 2 ayat yang ke-11 dikatakan, manusia yang sombong akan direndahkan dan orang yang angkuh akan ditundukkan, dan hanya Tuhan sajalah yang maha tinggi pada hari itu. Nah saudara-saudara, kalau tadi dengan pertanyaan apakah manusia dapat mengandalkan kekuatannya sendiri, pertanyaan yang berikut, apakah dengan mengandalkan kekuatan yang bukan dari diri sendiri kita dapat bertahan? Apakah dengan mengandalkan kekuatan yang bukan berasal dari diri kita sendiri kita dapat bertahan, bahkan bertahan sampai akhir? Kita coba baca di dalam Yohanes 15 ayat yang ke-5. Ayat ini cukup populer, saudara-saudara. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, dia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Jadi di luar Tuhan kita nothing, tidak ada apa-apanya. Mungkin ada yang berkata, loh, saya kan sudah jadi konglomerat, saya kan sudah jadi profesor, saya sudah jadi orang kuat, saya pengusaha ternama, pengusaha kuat, saya seorang yang mempunyai kekuasaan yang luar biasa. Apakah itu sudah menjadikan dia berkuasa untuk selama-lamanya? Cerita dalam sejarah mengatakan banyak orang-orang yang terkenal, tapi satu waktu dia tinggal kenangan. Dia tidak bisa selama-lamanya. Itulah yang dikatakan tidak ada yang abadi. Siapapun dia,
bagaimanapun hebat kekuasaannya, satu waktu dia akan tinggal kenangan. Tercatat dalam sejarah apakah dia berbuat baik atau berbuat yang tidak baik. Saudara-saudara, di dalam Yeremia 17 ayat yang kelima, Yeremia 17 ayat yang kelima dikatakan, beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Dalam ayat ini dikatakan orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri atau manusia, teman-temannya dan lain sebagainya, itu dikatakan terkutuk. Jadi tentunya kita jangan sampai kepada hal yang demikian tadi. Di dalam Matius 24 ayat yang ke-13, Matius 24 ayat yang ke-13, tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Artinya orang yang bertahan terus dalam Tuhan, bertahan menghadapi gelombang dan badai di dalam dunia ini yang begitu silih berganti, yang sangat membuat atau sangat dapat membuat orang tergoncang dan sangat menggoda. Kalau dia bertahan terus, itulah yang dikatakan bertahan sampai akhir. Sehingga dikatakan, tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Saudara-saudara, ingat di bagian akhir dari renungan ini, ingat, terhadap perjalanan waktu saja manusia tidak berdaya, apalagi terhadap Dia yang menciptakan perjalanan waktu itu. Siapa Dia ini? Yaitu Tuhan Sang Maha Pencipta. Saya ulangi saudara-saudara, ingat baik-baik, terhadap perjalanan waktu saja manusia tidak berdaya, apalagi terhadap Dia yang menciptakan perjalanan waktu itu. Kita tidak berdaya saudara-saudara, tidak ada yang kekal di dalam dunia ini. Bagaimanapun tenarnya kita, hebat kita bagaimana, kita satu waktu tinggal kenangan. Jadi ingat, orang yang bertahan sampai kesudahannya akan selamat. Orang yang setia kepada Tuhan Yesus, dia akan selamat. Walaupun banyak ujian, banyak gelombang, banyak badai topan yang datang menderu-deru, kalau dia bertahan sampai akhir, dia akan selamat. Bukan selamat di dunia saja saudara-saudara ceritanya, karena kita terbatas hidup di dunia, tapi kita selamat masuk ke dalam kerajaan surga. Bertahanlah, berharaplah, bersandarlah terus kepada Tuhan Yesus sampai Dia berkata, pulanglah anakku. Sekian renungan pada hari ini, kiranya bisa memberkati saudara-saudari semua. Amin untuk firman Tuhan. Kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, segala puji, hormat, syukur hanya untuk-Mu Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu, kiranya walaupun dibawakan secara sangat sederhana oleh hamba-Mu ini, kiranya dapat memberkati kami semua, memberkati yang mendengarkan, menyaksikan program ini, dan juga memberkati hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu. Terima kasih banyak Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin.